Selamat siang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dirgahayu Indonesia dalam usianya yang ke-77 ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan refleksi singkat tentang arti kemerdekaan sebagai landasan bagi kita untuk berdoa bagi bangsa kita ini. Terima kasih untuk sabda khususnya kepada Ibu Yulia dan Ibu Evi yang telah mengajak saya untuk ikut serta dalam acara GoPray ini. Perkenalkan, nama saya Budi Setia Marga yang juga ikut serta melayani di Institut Lemena. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan memulai refleksi tentang kemerdekaan ini dengan sebuah ilustrasi tentang suguhan teh. Saya sekarang tinggal di Bandung, tapi saya berasal dari Solo. Sehingga contoh ini menurut saya cukup relevan bagi saya dan mungkin juga bagi kita semua. Pertanyaan saya adalah gini, apa bedanya antara suguhan teh di Bandung dan di Solo? Tentu sebagian dari kita tentu tahu bahwa suguhan teh di daerah Jawa Barat itu pada umumnya tawar. Ya, teh tawar. Sedangkan suguhan teh di Jawa Tengah pada umumnya manis. Nah, kalau cangkir teh, ada dua buah teh, satu yang model Jawa Barat, satu model Jawa Tengah itu dijejerkan, bisakah Anda menentukan mana teh yang tawar dan mana teh yang manis? Memang kelihatannya sama ya, tetapi pastilah berbeda kalau diminum, rasanya berbeda. Nah, kalau tidak diminum, dibiarkan saja, ada bedanya juga. Kalau teh manis tentu dirubung semut, ya, dikerubuti semut. Kehadiran gula di dalam air teh telah membawa dampak. John Stott dalam bukunya Issues Facing Christian Today pernah mengungkapkan demikian. Beliau menulis begini, kita sebagai orang Kristen sering meratapi standar-standar dunia yang semakin bobrok. Bahkan kita sering merasa jauh lebih benar daripada sekitar kita. Kita mengkritik habis-habisan soal kekerasan, ketidakjujuran, imoralitas, keserakahan, materialisme yang makin merajalela. Pertanyaannya, salah siapa semuanya ini? Pak John Stott ini berkomentar. Komentarnya begini, jika rumah gelap saat malam tiba, tidak ada gunanya menyalakan rumah. Itulah yang terjadi saat matahari terbenam. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, di mana cahayanya? Demikian pula, jika daging menjadi busuk dan tidak dapat dimakan, tidak ada gunanya menyalakan daging. Inilah yang terjadi ketika bakteri dibiarkan berkembang biak. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, di mana garamnya? Demikian pula, jika masyarakat memburuk dan standarnya menurun hingga menjadi seperti malam yang gelap atau ikan yang bau busuk, tidak ada gunanya menyalahkan masyarakat. Itulah yang terjadi ketika manusia yang sudah jatuh dalam dosa dibiarkan dalam dosanya. Pertanyaan yang harus diajukan adalah, di mana gereja? Mengapa garam dan terang Yesus Kristus tidak meresap dan mengubah masyarakat kita? Bapak, Ibu, saudara sekalian, menyalahkan sekitar kita yang kita rasa bobrok tentu mudah. Tetapi sudah seharusnya kita mawas diri akan status dan panggilan kita sebagai orang percaya. Bila kita berbicara tentang status kita sebagai orang percaya, maka kita harus menyadari adanya status ganda terkait dengan kewarganegaraan kita, yaitu status kita sebagai warga negara Indonesia dan status kita sebagai warga kerajaan sorga. Pada waktu kita dilahirkan di bumi Indonesia ini, kita memang warga negara Indonesia. Hanya saja di sisi lainnya,
Waktu kita, Anda dan saya, percaya pada penebusan dalam Yesus Kristus, kita mendapatkan status sebagai warga kerajaan sorga. Kalau begitu, kalau kita pada hari ini berbicara tentang kemerdekaan, adakah kaitan kemerdekaan ini dengan status kewarganegaraan ganda itu? Kaitan kemerdekaan dengan status ganda inilah yang akan kita refleksikan bersama-sama. Mari sekarang kita meninjau kemerdekaan dari status pertama kita, yaitu kita sebagai warga kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, kita telah dipanggil dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib, seperti yang kita bisa baca di 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kita tentu bisa melihat bahwa kita ini dimerdekakan dari dosa untuk dijadikan bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita bukan sekedar membawa kesaksian secara individual, ingat, individual, tetapi terlebih lagi, kita membawa kesaksian secara komunal atau secara bersama-sama, tidak hanya di dalam komunitas orang percaya saja, tetapi juga kita membawanya ke masyarakat umum. Kita semua harus mengingat bahwa terang dari pelita itu bukan hanya untuk menerangi orang-orang yang ada di bawah kantang atau kita sebut di kalangan sendiri saja. Tetapi kita juga harus berani keluar dari kungkungan gantang kita masing-masing. Terang yang dipancarkan itu tentu harus berani melintasi batas suku, ras, agama, budaya, serta perbedaan-perbedaan lainnya. Terang itu mengharuskan kita untuk mau bersahabat dan menghargai orang yang berbeda dengan kita. Bila memang demikian, peran kita sebagai garam dan terang Kristus akan bisa dirasakan oleh banyak orang. Bayangkan kalau garam tidak mau larut untuk mengenakkan soto ayam atau mengawetkan teri Medan, ya, dan terang tidak mau keluar dari bawah gantang untuk menerangi kegelapan waktu lampu mati, maka bagaimana dunia sekitar kita bisa memenuhi panggilan kita sebagai orang percaya? Untuk itu, marilah kita menyadari status kita sebagai warga negara kerajaan Allah dengan mengingat Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dengan penuh pengharapan akan kemerdekaan abadi itu, marilah kita terus belajar menjadi saksi Kristus yang setia. Ini adalah panggilan kita, saudara sekalian, sebagai orang percaya. Marilah sekarang kita melihat kemerdekaan dari status kita yang kedua, yaitu kita sebagai warga negara Indonesia. Anda dan saya dilahirkan di bumi Indonesia ini pasti tidaklah kebetulan, karena Tuhan punya maksudnya yang mulia, yaitu membawa terang bagi bangsa kita ini. Tuhan sudah mengaruniakan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia pada tahun 1945 yang saya yakin adalah di dalam waktu Tuhan.
Bagaimana posisi kemerdekaan dalam perjalanan bangsa Indonesia ini? Untuk itu saya mengajak kita semua untuk melihat alinea kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dituliskan begini, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Bapak Ibu sekalian, mari kita bayangkan sebuah pintu gerbang, ya, ada sebuah pintu gerbang. Pintu gerbang di alinea kedua ini artinya adalah sebuah awal. Para pendiri bangsa kita itu hanya mengantar kita pada sebuah awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kita bersama sebagai bangsa. Setelah lewat pintu gerbang itu, tentu saja masih banyak hal yang harus diperjuangkan. Ini seperti mengantar orang, mengantar anak, mengantar teman ke garis start dari sebuah lomba lari maraton. Atau awal dari sebuah perjalanan ekspedisi untuk menaklukkan Mount Everest yang merupakan gunung tertinggi di dunia. Ya, Bapak Ibu sekalian, di pidato 1 Juni, Soekarno pun melihat kemerdekaan itu sebagai sebuah jembatan emas, di mana di seberang jembatan itulah bangsa Indonesia harus berupaya menyempurnakan masyarakatnya. Kita sebagai bangsa adalah bangsa yang memiliki cita-cita. Dan orang Kristen, ingat sekali lagi, orang Kristen sebagai bagian dari bangsa Indonesia haruslah berperan aktif untuk berjuang bersama, bergandengan tangan dengan semua orang untuk ikut serta membangun bangsa ini. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah memberikan kemerdekaan dari dosa bagi kita semua, sehingga kita dapat memiliki kewargaan sorga, dan Tuhan juga sudah memberikan kita untuk menjadi warga negara Indonesia, tentulah kita harus hidup selaras dengan status kita itu. Lalu, apa respons Anda dan saya setelah mendengar panggilan Allah itu? Saya jadi teringat lagu sekolah minggu yang sering dinyanyikan dulu, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Nah, itu biasanya kalau anak-anak sekolah minggu itu terus ada jawabannya itu. Jawabannya gini nih. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Lagu ini kiranya boleh juga menjadi jawaban Anda dan saya dalam merespons terhadap panggilan Tuhan tadi, di mana Tuhan telah memanggil Anda dan saya sebagai warga kerajaan sorga, sekaligus warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita terus bergiat membangun bangsa kita Indonesia sebagai wujud syukur kita atas kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Budi yang sudah mengingatkan kita kembali, kita sebagai orang-orang yang merdeka, ya, dalam status kita sebagai anak-anak Tuhan dan status kita sebagai warga negara Indonesia. Kiranya Tuhan menolong kita, ya, bisa menjalani kedua peran itu dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Budi Setiamarga untuk sharingnya. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mendengarkan sharing refleksi dari Pak Budi, kiranya ini bisa mengantarkan kita untuk kita bisa berdoa, dan mari saatnya sekarang kita berdoa. Kita akan berdoa bagi lembaga-lembaga yang telah Tuhan panggil untuk turut, ya, ikut ambil serta dalam perjuangan bangsa kita. Kalau dulu tentara-tentara berjuang, ya, untuk melawan penjajah, ya, keluar dari bangsa kita, lembaga-lembaga ini dipakai Tuhan untuk berjuang membawa masyarakat Kristen Indonesia juga ke dalam kesejahteraan, mendukung pemerintah
ya dalam pembangunan bangsa. Yang pertama nanti kita akan bersama-sama sekali lagi oleh Pak Budi Setia Marga sharing pokok doa dari Institut Lemena. Lalu yang kedua nanti akan ada sharing dari Lembaga Bantuan Hukum Terang Keadilan yang akan disampaikan oleh Ibu Erni. Lalu yang ketiga kita akan mendengar bersama-sama sharing ya dari Pak Purnawan Kristanto, Komunitas Forum Kebersamaan Umat Beriman dan Gus Durian Klaten. Lalu yang keempat kita akan bersama-sama mendengar dari Yayasan Plan Internasional Indonesia yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sigit Wacono. Lalu yang berikutnya adalah dari Yayasan Mitra Alam nanti akan disampaikan oleh Pak Lukas ya. Baik, kita akan bersama-sama mulai berdoa dan saya serahkan selanjutnya kepada Pak Budi untuk bisa membagikan pokok doa tentang Institut Lemena. Silahkan Pak. Terima kasih Ibu Evi. Saya akan sharingkan sedikit tentang Institut Lemena. Setelah itu saya akan sharingkan pokok doanya gitu Bu Evi ya. Baiklah, saya akan sharingkan. Saya akan memperkenalkan secara singkat tentang Institut Lemena. Nama Institut Lemena itu adalah untuk mengenang seorang tokoh bangsa yang bernama Dr. Yohanes Lemena. Beliau ini pahlawan nasional, ditetapkan tahun 2010. Kemudian beliau itu adalah Ketua Yong Ambon di Kongres Pemuda, juga Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan 7 kali pernah menjadi pejabat presiden pada waktu zaman Soekarno. Beliau juga tokoh pendiri dari DGI yang sekarang menjadi PGI, serta GMKI. Saya akan menyampaikan hal yang menarik pandangan dari Dr. Yohanes Lemena yang hal ini yang kemudian kami di Institut Lemena juga melanjutkan cita-cita ini. Dalam hal kecintaan, kesetiaan, ketaatan kepada dan pengorbanan bagi tanah air, bangsa dan negara, orang Kristen tidak dan tidak boleh kurang daripada orang lain, bahkan ia harus menjadi teladan bagi orang lain sebagai pencinta tanah air, warga negara yang bertanggung jawab dan nasionalis yang sejati. Segala sesuatu ini adalah refleksi dari kecintaan, kesetiaan, dan ketaatan kepada Tuhannya dengan pengertian soli deo gloria. Segala kemuliaan adalah hanya bagi Tuhan. Dengan demikian, maka ia lepaskan segala sindrom keminderan yang mungkin ditimbulkan oleh kecenderungan golongan-golongan yang lain yang menganggapnya sebagai golongan minoritas. Terhadap anggapan ini, ia harus mempunyai suatu sikap tegas. Umat Kristen bukanlah suatu minoritas dilihat dari sudut ketatanegaraan. Ia bukan warga negara kelas 2 atau kelas 3. Ia adalah warga negara yang mempunyai sama hak dan sama kewajibannya seperti warga negara lain. Apa yang disampaikan oleh Dr. Yohanes Lemena itu menjadi sangat penting bagi peran Kristen sebagai terang di dalam dunia ini. Dengan demikian, kita dalam konteks hidup masyarakat yang majemuk, kita boleh ikut berperan serta mengangkat nilai-nilai agama yang penting dalam ruang publik. Ya, oleh sebab itu tagline dari Institut Lemena itu adalah Responsible Citizenship in Religious Society. Ini ada beberapa kegiatan selama COVID ini, khususnya dari tahun selama masa COVID khususnya pada tahun 2021-2022 kemarin, maka kami kegiatannya praktis lebih banyak online ya. Jadi kami melakukan kami bekerja sama dengan satu lembaga di Amerika, Templeton Religion Trust. Kami melaksanakan training ya dengan pendekatan Abrahamic Religion, Kristen, Islam, dan Yudaisme untuk guru-guru madrasah dan juga nantinya untuk guru Kristen, guru sekolah Kristen dan Katolik ya. Jadi ini seperti training di mana dihitungnya sebagai 27 jam pelajaran, 45 menit, 3 hari Zoom dan 2 hari LMS ya. Pembicaranya yang Kristen itu pendeta Henriette Lebang ya, pendeta Henriette Lebang. Kemudian dari Islam ada Dr. Alwi Shihab dan Profesor Amin Abdullah. Kemudian juga bermitra dengan berbagai organisasi seperti Muhammadiyah, kemudian Masjid Istiqlal, Ustaz Muslim Indonesia, kemudian Ustaz Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta
pengurus besar Al Khairat ya, Al Khairat di Palu ya. Sejauh ini selama tahun yang lalu itu ada 2.400-an guru madrasah dan yang mengikuti kegiatan ini. Kemudian juga selama pandemi ini kami banyak melakukan international webinar ya, dan juga training-training ini, misalkan saja ini Ibu Eri Lebang ini, Pendeta Henrietta Lebang itu berbicara ke guru-guru madrasah ya tentang Kristen ya, tentang iman kekristenan ya. Kalau ini Dr. Ari Gordon ini berbicara tentang Yudaisme, beliau seorang Yahudi dari Amerika yang kemudian berbicara kepada guru-guru madrasah. Dan ini ada beberapa yang lain. Yang terakhir yang baru beberapa hari yang lalu ini, yang kuning ini, tentang literasi keagamaan lintas budaya. Nah, pokok doanya, yang pertama, doakan supaya Institut Lemena dapat menjalin relasi persahabatan yang baik dengan banyak mitra, khususnya baik mitra dari Islam maupun dari Protestan dan Katolik, dan saling menghormati dengan berbagai mitra kerja yang berlatar belakang agama berbeda, dengan melalui pelatihan yang disebut dengan pelatihan literasi keagamaan lintas budaya untuk para guru ini. Kemudian yang kedua, kiranya Institut Lemena dapat dipakai sebagai alat Tuhan untuk ikut serta bersama-sama berbagai pihak lainnya untuk menjadi agen perubahan, agent of change, demi kehidupan masa depan Indonesia yang lebih damai. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budi. Ya, kita akan bersama-sama mendukung di dalam doa, dan saya persilahkan rekan saya Bima untuk menopang dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, mari kita dukung bersama untuk pokok doa dari Institut Lemena ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kasih kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu, sehingga Institut Lemena boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya semuanya ada karena Tuhan memiliki rencana untuk keberadaan dari Institut Lemena bagi bangsa Indonesia ini, Tuhan. Terkhusus saat ini kami berdoa kepadamu untuk Institut Lemena, biar Tuhan sendiri akan memberkati dalam jalinan relasi persahabatan yang baik dan saling menghormati dengan berbagai mitra yang berbeda latar belakang agama, baik Yahudi maupun Muslim, Kristen, Katolik. Biar Tuhan sendiri akan menolong dari kerjasama ini dapat bersama-sama melakukan pelatihan literasi keagamaan lintas budaya untuk para guru, sehingga kami berdoa kepadamu Tuhan, dari sini banyak guru yang semakin diperlengkapi, yang nantinya boleh memiliki sikap toleran, memiliki rasa damai antara satu umat dengan yang lainnya, dan hal ini juga dapat mereka, para guru ini dapat mengajarkan semua ini kepada para murid-murid yang mereka didik nantinya, Tuhan. Dan tujuan besar dari Institut Lemena dan juga para mitra kerja yang lainnya dalam berkontribusi menjadi terang, menjadi pembawa damai bagi bangsa Indonesia melalui dunia pendidikan, khususnya melalui para guru yang boleh dilatih nanti, boleh tercapai, Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang berencana, Engkau Tuhan yang akan memberkati segala suatu rencana yang baik ini, khususnya yang boleh Tuhan tanamkan bagi Institut Lemena dan juga bagi para mitra kerja yang lainnya, Tuhan. Kami berdoa kepadamu juga untuk Institut Lemena, terkhususnya dapat Tuhan terus pakai menjadi alat Tuhan, dan menjadi alat Tuhan, menjadi terang bagi bangsa Indonesia ini, menjadi dampak yang baik bagi agen perdamaian, agen persatuan bagi bangsa Indonesia ini, dan Institut Lemena menjadi agen perubahan demi masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih damai, dan lebih penuh dengan shalom yang daripadamu, Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang akan selalu menyertai Institut Lemena ini, boleh menjadi alat Tuhan dan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menciptakan kedamaian dan menciptakan kerumunan antar umat beragama yang ada di Indonesia ini, Tuhan. Kami menyerahkan doa permohonan kami dalam tangan kasih kemurahan-Mu, dalam nama-Mu Yesus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bima. Ya, maju terus juga untuk pelayanan dari Institut Lemena. Salam untuk rekan-rekan di Institut Lemena, Pak Budi. Terima kasih banyak. Ya, kita akan lanjut. Kita akan bersama-sama berdoa untuk Lembaga Bantuan Hukum Terang Keadilan Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Erni. Saya persilahkan kepada Ibu Erni.
Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya Eni Nugrawati, saya advokat, dan saya akan membagikan tentang Lembaga Bantuan Hukum Terang Keadilan ya. Ini adalah lembaga bantuan hukum yang dibentuk oleh kami teman-teman alumni Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum UNS. Dulu waktu kami kuliah, kami bersama-sama bersekutu di PMK. Lalu setelah kami lulus, ada beberapa di antara kami yang menjadi advokat, ada yang menjadi jaksa, ada yang menjadi hakim, sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kami yang advokat yang di Solo yang membentuk LBH Terang Keadilan ini. Kami menginginkan supaya masyarakat itu tahu hak-haknya secara hukum begitu, supaya tidak menjadi korban dari pembodohan oleh orang-orang yang memang berniat jahat begitu. Kami memberikan penyuluhan hukum. Nanti kalau ada yang lembaga, gereja, kemudian atau kelompok masyarakat yang membutuhkan bisa menghubungi kami, dan kami juga memberikan bantuan hukum. Sedapat-dapatnya kami akan memberikan biaya yang seringan-ringannya ya, terutama untuk perkara-perkara pidana terutama ya, karena mereka sangat butuh bantuan dalam hal itu. Nah, itu yang kami lakukan. Di sini ada beberapa teman advokat Kristen, Pak Cucu, Pak Teguh, kemudian Pak Adven, ada Pak Aditya, dan juga saya. Tempat kami ada di Jalan Wahid Hasim nomor 8 Jotakan ya. Jadi kalau dari perempatan Gading ke selatan sampai jembatan, habis jembatan belok ke kanan, nanti rumah ketiga sebelah utara itu Jalan Wahid Hasim, itu ada di sana sekretariatnya LBH Terang Keadilan. Selama ini kami memberikan penyuluhan melalui radio, juga ada beberapa gereja yang memanggil untuk memberikan penyuluhan. Kami menyediakan diri untuk itu. Dan kalau ada saudara-saudara yang siapapun yang membutuhkan bantuan konsultasi hukum, itu kami siap membantu. Ada banyak pengacara di antara kami, sehingga kami bisa lah sewaktu-waktu salah satu dari antara kami bisa dikontak. Untuk menghubungi bisa langsung lewat ini nomor yang disediakan ini 085 7462 35726, ini nomornya Pak Cucu. Bisa juga melalui nomor saya, nanti melalui Sabda juga bisa menghubungi kami. Kami siap untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Itu. Kemudian pokok doa yang ingin yang kami bagikan ya saat ini. Jadi kita berdoa supaya penegakan hukum di Indonesia itu berjalan semakin baik, ya, semakin adil, transparan, supaya itu memberikan keadilan kepada semuanya ya. Kemudian peran orang Kristen di bidang hukum ini supaya semakin nyata, menjadi berkat bagi bangsa. Jadi banyak di antara teman-teman kami itu yang sekarang menjadi jaksa, menjadi hakim, bahkan sudah ada yang jadi jaksa di KPK. Kami menyadari mereka ada di tempat-tempat yang sulit, ya, bahkan kadang licin. Kalau ada jenengan masih ingat, jaksa Urip Trigunawan itu salah satu kakak tingkat kami, dan dia terjatuh. Karena waktu itu ya dia memang hanya hadir di PMK ya, tetapi dia tidak masuk di KTP, dan mungkin belum cukup bekal bagi dia secara rohani. Ketika dia masuk menjadi jaksa, ternyata ya di sana tempat yang licin dan dia terpeleset. Tapi syukur pada Tuhan, saya mendengar kabar terakhir dia sudah bertobat dan sudah kembali kepada Tuhan, mulai melayani. Ya, kami bersyukur untuk itu. Jadi memang teman-teman itu, saya sering memantau bagaimana kondisi mereka. Memang ya itu tempat yang sulit di dalam satu sistem yang mungkin akan mendesak mereka, dan kita harus berdoa supaya mereka yang berjuang di bidang hukum ini dilindungi Tuhan, supaya mereka tidak terjatuh di dalam dosa, supaya mereka tetap kuat berjuang untuk menjadi terang bagi negeri ini.
doakan untuk LBH Terang Bangsa, Terang Keadilan Indonesia ini juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi warga Kota Solo dan sekitarnya yang membutuhkan bantuan hukum, itu boleh mendapatkan bantuan hukum melalui LBH ini. Kami berharap bahwa kehadiran kami itu bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak Bu Erni untuk sharing tentang Lembaga Bantuan Hukum Terang Keadilan Indonesia. Ya, kita akan bersama-sama mendoakan Ibu Erni untuk pokok-pokok doa tadi sudah disampaikan, dan rekan saya Yudo akan mendoakannya. Silakan Yudo. Mari kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, kami kembali datang kepadamu dengan bersepakat dengan naikkan doa kami untuk Lembaga Bantuan Hukum Terang Keadilan Indonesia, untuk doa mereka ya Bapak, untuk supaya keadilan dinyatakan di Indonesia, dan juga segala sesuatunya yang boleh berjalan dalam terang Tuhan, sehingga transparan dan juga adil seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat, baik yang di atas maupun yang di bawah. Kayak berdoa Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang mencintai keadilan. Karena itu Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu di negeri ini, supaya ada keadilan, supaya ada kebenaran dinyatakan, dan juga sehingga kuasa-Mu boleh dilihat oleh banyak orang dan Engkau dimuliakan. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang mereka berjuang di bidang hukum. Kami menyerahkan mereka masing-masing dalam tangan-Mu Tuhan, dalam tiap bidang mereka, baik itu hakim, jaksa, pengacara, maupun perangkat hukum lainnya. Kiranya Tuhan Engkau memakai mereka dalam setiap konteks hidup mereka, konteks pekerjaan mereka, untuk menjadi terang dan garam tengah-tengah kehidupan hukum di Indonesia ini, Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau menjaga kaki mereka agar tidak tergelincir pada saat mereka sedang berjuang. Kiranya Tuhan, Engkau menjauhkan mereka dari mara bahaya. Engkau juga menjauhkan mereka dari suap dan juga dari bujukan-bujukan setan, supaya mereka boleh tetap menjaga kebenaran yang Tuhan taruh dalam hati mereka dan juga tanggung jawab mereka. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap orang, setiap jaksa, setiap pengacara yang juga terlibat dalam lembaga bantuan hukum Terang Keadilan, supaya mereka boleh menjadi juga berkat bagi banyak orang dalam bantuan-bantuan hukum yang diberikan. Bantuan hukum boleh menuntun orang-orang itu kepada terang keadilan yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami menyerahkan segala pergumulan mereka dalam tangan Tuhan, setiap keluarga mereka. Tuhan jaga, Tuhan mereka, Tuhan cukupi. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang adil, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Yudo. Dan sekali lagi maju terus untuk pelayanan Lembaga Bantuan Hukum untuk Terang Keadilan. Tuhan Yesus menyertai selalu Bu Erni dan teman-teman ya. Terima kasih atas dukungan semuanya. Amin. Ya. Baik, sekarang kita akan bersama-sama bersatu hati berdoa untuk forum kebersamaan umat beriman dan Gus Durian dari Klaten yang akan nanti disampaikan oleh Pak Purnawan Kristanto. Saya persilahkan. Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk waktu diberikan pada saya. Nama saya Purnawan Kristanto dari Klaten ya. Saya dari GKI Klaten, tapi juga aktif di dalam aktivitas lintas iman. Nah, pada saat ini saya akan membagikan aktivitas lintas iman yang saya ikuti di Kabupaten Klaten, yaitu Forum Kebersamaan Umat Beriman di Klaten, atau juga bisa disebut Forum Kebersamaan Umat Beragama yang ada di Klaten. Mengapa disebut FKUB Kebersamaan? Karena ada dua FKUB di Klaten, FKUB plat merah dan plat hitam ya. Plat merah itu bentukan dari pemerintah, sementara plat hitam itu dari masyarakat, tidak ada unsur dari pemerintah, dan kami adalah yang plat hitam, yang FKUB Kebersamaan. Dan FKUB ini pertama kali dibentuk itu karena ada sebuah keprihatinan pada tahun 1996, itu terjadi konflik SARA di berbagai kota termasuk Solo dan Jogja, dan Klaten sebagai kota penyangga di antara
kota Solo dan Jogja, di tengah-tengahnya persis itu menjadi titik yang sangat krusial sebagai penahan supaya tidak meluas begitu. Dan pada tahun 98 terjadi puncak kerusuhan ya, tahun ketika Soeharto turun itu, kemudian Solo terjadi kebakaran dan itu hampir meluas ke Klaten, kemudian tapi berhasil dihambat. Nah, dari situlah Mbah Lim, tokoh spiritualitas dari tokoh NU, dan juga beliau ini gurunya Gus Dur dan gurunya Megawati, itu mengajak para pemuka agama di Klaten untuk bersama-sama mengantisipasi ke depannya supaya tidak terjadi lagi konflik bernuansa SARA. Nah, setelah mereka berkunjung ke berbagai macam rumah ibadah, ponpes, vihara, pura, gereja, dan kelenteng, maka tanggal 14 November 98 dibentuk Forum Kebersamaan Umat Beragama yang ada di Klaten, sehingga saat itulah kami mulai mengadakan berbagai macam pertemuan. Dan berikutnya ini adalah prinsipnya. Kita prinsip dulu ya. Prinsip dari FKUB Kebersamaan itu adalah sintermen, siapa yang sukarela. Jadi tidak ada paksaan, bukan karena penugasan, bukan karena kewajiban, tapi siapapun yang suka dan rela di dalam aktivitas lintas iman boleh bergabung. Lalu Samirun itu sami urun atau menyangga biaya bersama-sama, tidak ada yang dominan, masing-masing memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuan masing-masing secara sukarela dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Kemudian kebersamaan itu semua kegiatan dilakukan secara bersama-sama. Setiap unsur yang ada di FKUB ini memiliki kedudukan setara. Sebagai contoh, jika ada acara yang mengundang FKUB Kebersamaan, maka yang hadir itu semua unsur, tidak hanya satu agama saja, tapi 6 agama dan 1 kepercayaan ikut hadir di dalam acara itu. Jadi kalau mengundang kami harus menyediakan 7 kursi untuk unsur yang ada di FKUB Kebersamaan. Berikutnya ini adalah para tokoh pengurus awal. Di sana ada Gus Jas yang menjadi penerusnya Mbah Lim setelah beliau dipanggil Tuhan. Gus Jas itu adalah menantunya Mbah Lim. Kemudian ada berbagai macam unsur agama yang menjadi pengurus di sana, mulai dari Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan kepercayaan. Berikutnya, nah kegiatan utama dari FKUB Kebersamaan itu adalah arisan lintas iman. Kelihatannya sederhana arisan, tapi sebenarnya ini menjadi ajang pertemuan dari para tokoh agama untuk saling membahas isu-isu terkini dan juga berbagai macam potensi konflik yang dapat terjadi. Kalau ada berbagai macam masalah itu kemudian ditangkap menjadi radar dini sebagai early warning system, sistem peringatan dini supaya tidak menjadi meluas. Nah, ini adalah contoh berbagai kasus yang pernah ditangani dan akhirnya tidak sampai meluas. Itu ada berbagai macam contoh di sana. Lalu yang paling saya alami itu adalah gereja kami, gereja cabang di tempat kami itu sempat ditutup oleh kelompok intoleran, tapi karena kerjasama antar lintas iman ini akhirnya tidak jadi ditutup karena kelompok intolerannya gentar, tidak berani menghadapi koalisi dari para teman-teman di lintas iman. Kemudian pernah terjadi hampir masalah penolakan suara azan di masjid, tapi bisa diredam. Berikutnya, nah yang kami lakukan itu adalah pendekatan budaya. Di sana ini contohnya itu ada di gambar ini adalah orang-orang yang pemuka agama sebenarnya, tapi mereka mau dicoret-coret begini untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kerukunan. Pendekatan budaya itu melalui pawai keberagaman budaya untuk menyambut Imlek, kemudian ada Haul Gus Dur itu dengan pawai ogoh-ogoh, kemudian ada punakawan lintas iman dan pembuatan film Rukun Itu Perlu. Jadi kalau ada yang nanti mau menonton, ada di YouTube dengan mengeklik Rukun Itu Perlu. Itu adalah film buatan kami yang mempromosikan perdamaian lintas iman. Kemudian kami pernah mengadakan
pertemuan lintas iman dan budaya secara nasional, tingkat Indonesia ya, secara nasional. Kemudian kami juga mengadakan aksi kemanusiaan bersama, ada berbagai macam kegiatan. Jika ada bencana, maka supaya kalau yang gereja tidak dituduh kristenisasi, maka kami menggandeng teman-teman dari NU, biasanya Banser, dan juga teman-teman NU untuk ikut bekerja sama. Lalu ini contoh foto-foto aksi kemanusiaan bersama, ada operasi katarak gratis, kemudian ada berbagai macam aksi sosial. Berikutnya itu adalah pendekatan anak muda, itu dengan safari siswa ke berbagai tempat ibadah. Jadi siswa dari berbagai agama itu kami ajak ke tempat-tempat ibadah ya. Yang Islam itu bisa masuk ke gereja, kemudian yang Kristen bisa masuk ke ponpes, ke masjid, lalu bersama-sama ke pura dan ke vihara, sehingga mereka bisa bersama-sama untuk saling memahami dan saling mengetahui tempat ibadah ya. Pada awalnya cukup dicurigai, tapi lama-kelamaan akhirnya mereka merasakan manfaatnya. Dan yang terakhir adalah doa lintas iman. Kita mengadakan buka puasa bersama, kemudian saat ada aksi bom di Samarinda itu ada kami membuat doa keprihatinan bersama, diliput oleh stasiun TV. Kemudian juga doa-doa untuk korban teror bom yang lain, dan juga doa bagi bangsa ya. Pada awalnya dinamai 1000 lilin untuk Ahok. Ketika ada vonis untuk Ahok, kami merasa itu sebagai sebuah ketidakadilan. Kami berdoa lintas iman, tapi karena ada resistensi lalu diubah namanya doa bagi bangsa. Jadi itu adalah yang kami lakukan sebagai kegiatan lintas iman. Kemudian untuk pokok-pokok doanya itu kami berharap supaya didoakan untuk keadaan bangsa kita ini ya, yang sudah mulai terbelah karena politik identitas. Orang yang identitasnya dianggap berbeda itu dimusuhi dan dianggap sebagai ancaman begitu. Mari kita berdoa supaya para pemimpin kita itu tidak tergoda dan tidak menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Kemudian kita juga berdoa agar rakyat Indonesia itu tidak mudah terpengaruh dan bijak di dalam menghadapi aksi-aksi provokasi menggunakan isu-isu identitas ya. Kemudian mendoakan kami para aktivitas iman supaya tetap bersemangat untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Begitu Bu Evi sharing dari kami. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Wawan. Mau jadi diputarkan videonya? Oh ya, boleh ya. Silakan videonya. Kalau memiliki ngerti atau ini kegiatan kosongnya apa wae? Kasih karunia Allah menyertai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Mugi rahayu sakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pertigaan ini kemana ini Pak? Sudah? Ini ikuti kami aja Pak, monggo. Kemana? Acara ini diselenggarakan pada hari Minggu 24 Desember tahun 2013 di Alun-Alun Klaten. Hanya dalam waktu kurang seminggu, berbagai kelompok masyarakat mendaftarkan diri untuk bergabung. Ada 52 kelompok masyarakat yang terdiri dari elemen agama, hobi dan kebudayaan yang berpawai.
terkait bagaimana konsepsi agama B. Jadi memang enak. Beliau ini, ibu ini melihat. Ya, terima kasih banyak Pak Wawan untuk sharingnya. Ya, kita akan bersama-sama bersatu hati berdoa untuk forum kebersamaan umat beriman ya yang diikuti oleh Pak Wawan dan rekan-rekan. Silahkan saya persilakan teman saya Christian untuk mendukung di dalam doa. Ya, mari teman-teman kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami boleh sama-sama bersatu dalam acara Go Pray. Dan kami pertama-tama bersyukur untuk kami bisa tinggal di Indonesia yang tercinta ini, untuk berbagai keberagaman yang ada, mulai dari suku, agama, ras, dan berbagai macam hal. Kami bersyukur akan hal itu, dan juga kami ingin bersatu hati untuk berdoa bagi pokok doa dari Forum Kebersamaan Umat Beriman dan juga Gus Durian dari Klaten. Yang pertama kami berdoa untuk secara khusus tentang politik identitas, khususnya untuk identitas agama. Kami berdoa agar Indonesia ini tidak terpecah belah karena politik identitas ini, dan juga harapannya kami juga dapat sama-sama bersatu hati, bersama-sama bekerja sama untuk kami bisa menghindari perpecahan yang mungkin terjadi karena politik tersebut. Dan juga Tuhan, kami tak lupa berdoa untuk pemimpin kami, baik itu di daerah maupun di pusat. Kami berdoa untuk setiap mereka agar Engkau berikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat punya hikmat untuk bisa menghindarkan pemakaian politik identitas tadi untuk mencapai tujuan tertentu dan hanya tujuan bersama yang bisa dicapai. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua yang ada di Indonesia ini, agar kami juga punya hikmat untuk tidak mudah terprovokasi terhadap isu-isu yang saat ini sedang menyebar, agar kiranya kami dapat bersama-sama juga untuk melihat kebersamaan yang sudah Engkau berikan kepada Indonesia ini. Dan yang terakhir, kami juga tak lupa berdoa untuk para aktivis lintas iman yang bersyukur Engkau pilih untuk menjadi pionir, untuk mereka juga dapat menjadi contoh juga untuk kami. Dan juga kami berdoa untuk mereka bisa bersemangat terus dalam memperjuangkan keadilan dan juga perdamaian. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pokok doa dari FKUB Kebersamaan dan Gus Durian Klaten ke dalam tangan. Amin. Amin. Terima kasih banyak Tian, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Wawan yang sudah berkenan membagikan pokok doanya dan maju terus untuk komunitas ini terus menjadi alat bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Pak Wawan. Ya, selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk Yayasan Plan Internasional Indonesia yang akan disampaikan oleh Pak Sigit. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Evi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigit ya, tadi sudah disebut nama saya. Saya dari Yayasan Plan Internasional Indonesia. Alamat kantor kami ada di Jakarta. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Ragunan, itu sebelum di daerah Pejaten ya, di situ kantornya. Profil tentang kami, jadi lembaga kami ini didirikan pertama kali di Spanyol. Jadi sebenarnya ini lembaga internasional. Waktu itu awalnya pada waktu Perang Spanyol ya, oleh seorang jurnalis namanya John Langdon Davis. Karena waktu itu korban anak-anak banyak sekali yang menjadi korban perang, nggak punya orang tua dan sebagainya ya. Kemudian jurnalis ini punya inisiatif untuk bagaimana anak-anak ini bisa didukung pendidikannya, kesehatan dan sebagainya. Nah, pada tahun 1969, karena waktu itu Indonesia juga kondisinya sedang pasca kemerdekaan dan mengalami banyak kesulitan, Sultan Habib-9 membawa lembaga ini ke Jogja. Jadi masuk Indonesia itu mulai 1969, dan kemudian tahun 2017 merubah entitasnya dari sebuah lembaga yang internasional menjadi yayasan. Jadi sekarang kita sudah menjadi lembaga lokal, namanya Yayasan Plan Internasional Indonesia. Saat ini kami bekerja di 7 provinsi, jadi ada di Jakarta, ada di Jabar ya, Jateng, ada di Sulawesi Utara, ada di NTT, NTB, ada di Jatim juga.
Nah, ini visi dan misi kami. Kami adalah lembaga sosial kemanusiaan yang tidak berafiliasi pada pemerintahan, politik, agama tertentu, dan visinya adalah memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum muda perempuan. Nah, ini kenapa anak dan perempuan? Saya kira kita sepakat bahwa masa depan Indonesia 30 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, anak-anak ini yang punya masa yang mereka yang akan menggantikan kita semua, dan tentu tidak hanya masa depan Indonesia tapi juga masa depan gereja. Tetapi kenyataannya bahwa banyak sekali anak-anak dan perempuan yang mengalami kekerasan. Setiap tahun puluhan ribu ya, bahkan kalau data-data yang lain karena tiap sumber data berbeda-beda, ada yang sampai ratusan ribu. Nah, ini misi kita, memberdayakan anak, kaum muda ya, masyarakat agar mampu menciptakan perubahan di dalam komunitas mereka. Mereka juga punya kemampuan dalam mengatasi akar masalah yang menjadikan diskriminasi ya, yang menyebabkan masalah di tempat mereka tinggal. Bisa di keluarga, mungkin lingkungan sekolah, bisa juga masyarakat dan sebagainya. Terutama terhadap anak perempuan, anak masyarakat yang tereksploit ya, dan kelompok minoritas lainnya. Kemudian kita mendorong perubahan pada tataran praktis dan kebijakan, baik itu di tingkat mulai dari desa, kabupaten, provinsi, nasional. Terus kita juga meningkatkan kapasitas anak dan kaum muda, jadi bagaimana anak kaum muda dan juga perempuan tentunya, mereka bisa menjadi agen perubahan, mereka juga bisa punya kemampuan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Kemudian kita mendukung tumbuh kembang anak secara aman, dan maksimal tentu dari dalam kandungan sampai mereka tumbuh dewasa sampai usia dewasa tentunya ya. Oke. Ini program kami, ada program tentang kesehatan seksual dan reproduksi remaja, karena di Indonesia termasuk ini ya, tinggi sekali angka anak-anak yang kita nyebutnya KTD, kehamilan tidak diinginkan karena melakukan perilaku berisiko. Jadi dalam 1 tahun rata-rata yang terlaporkan, artinya dicatat dilaporkan pemerintah itu hampir 64.000 ya. Jadi usianya masih anak, 13 tahun, 14 tahun mereka sudah mengalami kondisi hamil tidak diinginkan karena perilaku yang berisiko. Dan ini yang kita mengedukasi mereka. Kemudian pemberdayaan ekonomi dan kesempatan bekerja bagi kaum muda, ini terutama di NTT ya, karena banyak sekali anak-anak terutama kaum muda, perempuan, yang di sana mengalami situasi kondisi yang tidak beruntung, sehingga kita mendorong mereka bisa berdaya, mereka bisa membuat perubahan di dalam keluarganya, komunitasnya, mereka bisa bangkit, dan tentunya mereka bisa memberikan dampak juga pada komunitas di mana mereka tinggal. Kemudian pelindungan dan tumbuh kembang anak, ini terkait dengan anak usia 0 sampai 17 tahun, kemudian ketahanan masyarakat dan respon kemanusiaan. Kita tahu Indonesia adalah negara yang punya kerentanan tinggi dalam konteks bencana, jadi kita juga membangun kapasitas, kemampuan, resilient masyarakat agar mereka siap menghadapi bencana, agar mereka punya kemampuan dalam respon, terutama bagi anak-anak, ya, kaum muda, kelompok disabilitas dan kelompok minoritas, mereka punya kemampuan untuk menghadapi itu. Kemudian kesetaraan anak dan kaum muda perempuan, kita menyebutnya Girls Get Equal. Jadi kita setiap tahun itu ada program namanya Girls Leadership. Jadi sehari menjadi pemimpin. Jadi kalau Bapak Ibu punya adik, ponakan yang usianya di atas 15 tahun, kebetulan saat ini kita ada kesempatan untuk bisa menggantikan Ibu Menteri Perlindungan Anak dalam 1 hari. Jadi kita setiap tahun ada proses ini ya, leadership, kayak semacam leadership academy gitu untuk anak-anak. Oke. Ya, ini lebih pada bahwa perubahan akan bisa terjadi kalau semua orang bergerak, dan saya kira dimulai dari saya, termasuk ini mungkin di gereja ya. Jadi ketika kita mendorong bagaimana gereja ke depan juga bisa terus tumbuh, saya kira kita nggak bisa mengandalkan orang luar, tapi juga harus dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari keluarga di mana kita berada, dimulai dari lingkungan kita berada, dan seterusnya. Ini juga dalam konteks memastikan anak, kaum muda, perempuan dilindungi juga dimulai dari saya, Anda, kita semua. Oke. Terkait pokok doa, tadi saya sudah menyinggung bahwa
Oke, terima kasih ditambahkan. Terima kasih Bu Evi. Oke, jadi Indonesia ini kan terus akan akan terus maju ke depan, dan kita punya tantangan banyak tadi soal intoleransi, soal macam-macam ya, ekonomi dan sebagainya. Nah, tentu dalam masa 10 tahun, 30 tahun ke depan, anak-anak inilah yang akan memegang estafetnya. Dan kita tahu Indonesia punya populasi anak sangat besar, lebih dari 82 juta, dan dari 82 juta ini tentu sebagian besar mereka juga akan memegang estafet untuk bagaimana gereja itu tumbuh dan terus kuat, berkontribusi menjadi terang dan garam bagi dunia. Tapi kenyataannya ada ribuan anak yang mengalami kekerasan, ada ribuan perempuan yang mengalami kekerasan, dan ini angkanya bukan turun, tapi dari tahun ke tahun naik terus. Jadi kalau kita lihat datanya pemerintah, itu misalnya data Simponi ya, Simponi itu data yang dicatat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ada juga data namanya survei tahunan tentang pengalaman hidup remaja. Ada juga data tentang catatan tahunan Komnas Perempuan, itu yang dulu dari 2 digit ya, misalnya puluhan ribu, sekarang sudah di atas 400.000 setiap tahun kasus kekerasan perempuan. Ini baru yang tercatat, dan itu kita menyebutnya seperti gunung es ya. Jadi yang terlihat hanya ratusan, tapi mungkin di bawah bisa jutaan, karena banyak orang tidak mau melaporkan karena malu, aib, dan sebagainya. Nah, ini prevalensinya ya, kecenderungan terjadi kasus. Kalau anak laki-laki itu di Indonesia rata-rata ya, 3 dari 10 anak laki-laki itu pernah mengalami satu jenis kekerasan. Kalau perempuan lebih tinggi, 4 dari 10 anak perempuan di Indonesia itu pernah mengalami satu jenis kekerasan. Ini berdasarkan survei. Nah, ini mengacu keprihatinan ini, dan kita juga melihat bahwa anak-anak dan perempuan ini penting bagi masa depan bangsa dan tentunya bagi masa depan gereja. Kami punya pergumulan, terutama saya ya, mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua. Yang pertama, bahwa kami sebagai lembaga mohon dukungan agar bisa tetap dipakai Tuhan, agar kami bisa memberikan dampak yang luas, bermakna, kami bisa menjadi sebuah contoh, role model, terutama dalam memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan di Indonesia. Yang kedua, kami melihat bahwa pemerintah sebagai penyelenggara negara ya, tentu kami berharap pemerintah, mulai dari pemerintah daerah sampai pusat, memberikan prioritas dukungan terhadap program perlindungan anak dan perempuan, karena sampai sekarang belum banyak disentuh. Ada program, ada kebijakan, ada undang-undang, tapi implementasi di daerah, terutama di daerah yang kayak di NTT dan sebagainya, belum begitu kuat. Yang ketiga, berdoa agar keluarga, kita semua yang mungkin punya keluarga, pengertian keluarga mungkin juga anak-anak yang tinggal bersama Bapak Ibu, atau mungkin kita bersama orang tua, atau mungkin anak-anak yang tinggal di panti ya, dan seterusnya, dan kemudian komunitas masyarakat, agar kita benar-benar bisa menjadi tempat untuk menumbuhkan cinta ya, mengenalkan pada Tuhan, membangun karakter, dan juga memberikan penghormatan pada perempuan, terutama kelompok marginal yang terpinggirkan, yang minoritas. Terima kasih atas kesempatan ini, dan mohon dukungan dari teman-teman semua dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sigit. Kita akan sama-sama mendukung doa untuk Yayasan Plan Internasional Indonesia, dan saya persilakan rekan saya Kun untuk menopang di dalam doa. Selamat siang Bapak Ibu, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk adanya Yayasan Plan Internasional Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk LSM yang fokus untuk kegiatan untuk anak dan perempuan dan pendidikan ini. Kami berdoa Tuhan agar Plan Indonesia sebagai organisasi sosial kemanusiaan terus Tuhan pakai untuk semakin memberi dampak yang luas dan bermakna dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Kami juga berdoa Tuhan, terutama terkhusus bagi pemerintah daerah, kiranya boleh memberikan prioritas program perlindungan terhadap isu kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kami juga berdoa kiranya keluarga dan komunitas masyarakat boleh menjadi tempat untuk menumbuhkan cinta damai agar bisa mendekatkan kepada Tuhan, membangun karakter anak, dan memberikan penghormatan kepada perempuan, terutama bagi mereka yang marginal. Inilah Tuhan doa-doa dan pokok doa dari Yayasan Plan Internasional Indonesia, kami serahkan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Terima kasih banyak, Kun. Ya, kita akan lanjut ya untuk berdoa bagi Yayasan Mitra Alam. Saya persilahkan kepada Pak Lukas untuk menyampaikan pokok doanya. Oke, selamat siang semuanya. Baik, secara singkat, Mitra Alam dibentuk oleh teman-teman sebagian besar sih pada waktu itu tahun 2001, teman-teman dari lulusan fakultas baik fakultas hukum, fakultas ekonomi, pertanian, jadi lintas fakultas dari Universitas Slamet Riyadi, Unisri Solo, tepatnya di Kelurahan Kadipiro di wilayah Solo Utara. Nah, Mitra Alam bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan mengembangkan berbagai upaya dukungan peningkatan kesehatan masyarakat, masuk terdampak langsung maupun yang berisiko tinggi seperti HIV, kemudian penyalahgunaan zat atau nafsa sekarang ini ya, atau narkoba untuk pencegahannya di masyarakat. Kemudian untuk mendorong menguatkan kelompok masyarakat sipil khususnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pengembangan organisasi, melakukan kegiatan bantuan kemanusiaan, pemberdayaan dalam risiko bencana. Kemudian menjalin kemitraan, membangun jaringan kerja dengan pihak lain dalam pengembangan layanan program. Secara singkat profil Mitra Alam. Nah, secara teknis programnya di bidang kesehatan masyarakat, kami melakukan penjangkauan dan rujukan testing HIV bagi kelompok masyarakat atau populasi kelompok berisiko. Kemudian pendampingan bagi orang dengan HIV positif. Ketiga, penguatan dan pemberdayaan bagi kelompok dukungan sebaya, khususnya di pengurus yang positif HIV. Itu untuk yang kesehatan masyarakat di bidang HIV/AIDS. Kemudian untuk kaitan dengan nafsa, Mitra Alam melakukan pendampingan bagi pengguna nafsa, baik itu nafsa suntik maupun nafsa non-suntik. Kemudian kami juga ada rumah panti rehabilitasi atau yang dikenal Institusi Penerima Wajib Lapor IPWL Yayasan Mitra Alam yang bermitra dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian terakhir secara kegiatan tanggap darurat jika terjadi tempat-tempat yang dibutuhkan dalam kebencanaan. Itu secara singkat profil Yayasan Mitra Alam. Kemudian pokok doa kami yang kami perlukan yaitu komunikasi dan koordinasi dalam kemitraan kegiatan di beberapa kota dengan pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial di wilayah Kota Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Boyolali, Salatiga. Kemudian kesehatan semua staf pelaksana untuk kegiatan program, khususnya staf kami yang HIV positif. Kemudian yang ketiga, kekompakan staf pelaksana dan staf program di wilayah kota masing-masing. Itu 3 pokok doa yang kami sampaikan dalam forum GoPray pada pagi ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Lukas ya. Kita akan bersama-sama mendukung dalam doa untuk Yayasan Mitra Alam ini. Oleh karena itu saya persilakan rekan saya Odi untuk memimpin di dalam doa. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama untuk Yayasan Mitra Alam. Kita bersatu dalam doa. Kami menaikkan syukur kami kepada Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena besarnya kasih cintamu terhadap Indonesia, sehingga Engkau menempatkan Yayasan Mitra Alam di bumi Nusantara ini. Kami percaya visi yang mereka anut berasal daripada Engkau, dan kami juga percaya dalam setiap pelaksanaan programnya, Engkau akan menolong, menyertai, dan juga memberikan kapasitas yang mereka butuhkan untuk menjalankan pelayanan yang sudah Engkau percayakan kepada mereka. Karena itu saat ini kami berdoa Tuhan khususnya untuk koordinasi dan juga komunikasi yang perlu mereka lakukan
dengan mitra-mitra terkait dalam pelaksanaan programnya, khususnya untuk pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan juga berbagai pihak yang terlibat. Kiranya Engkau juga tolong, kiranya komunikasi bisa terjalin baik, program yang dilaksanakan bersama-sama bisa terlaksana dengan baik, dan apapun yang dilakukan oleh yayasan ini boleh menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Berdoa juga untuk kegiatan mereka di berbagai kota di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Kiranya juga Engkau yang akan mendukung apa yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau akan menyertai dalam setiap langkah mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan dari setiap anggota yayasan ini, terkhusus untuk mereka yang positif HIV. Kami percaya Engkau juga menolong mereka, menguasai hidup mereka ada di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga akan menuntun setiap langkah mereka. Kiranya setiap anggota yayasan ini boleh saling mendukung, saling mendoakan, saling menjaga, saling mengingatkan. Kiranya semua bisa menjaga kesehatan dengan baik. Juga berdoa untuk setiap mitra atau individu yang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Mitra Alam ini. Engkau juga akan menjagai kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk kekompakan mereka satu sama lain. Kiranya mereka bisa saling bekerja sama, bisa saling mendukung Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Odi. Ya, sekali lagi maju terus untuk pelayanan Yayasan Mitra Alam. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menutup di dalam doa untuk acara GoPray pada siang hari ini. Oleh karena itu saya persilahkan kepada Ibu Yulia yang akan menyampaikan doa penutup. Silakan Bu. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup acara ini. Ya. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Sekaligus kami menjadi warga negara surga yang Tuhan sudah tebus kami untuk menjadi umat-Mu. Karena itu Tuhan kami sungguh bersyukur Engkau tempatkan kami di negara Indonesia ini, negara yang begitu kaya dengan alam, begitu kaya dengan orang, dengan penduduk yang banyak. Kami juga bersyukur untuk semua pulau-pulau yang ada, lebih dari 13.000 pulau di Indonesia dan ribuan bahasa, dan juga ada agama-agama dari berbagai masyarakat. Tuhan, kami sungguh bersyukur dengan kekayaan yang luar biasa ini. Kiranya melalui apa yang pengalaman-pengalaman pribadi yang Kau berikan kepada kami ini, kami sungguh semakin rindu untuk berdoa bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tolong kami untuk boleh ikut serta ambil bagian dalam kebangsaan ini, untuk kami boleh menjadi agen-agen perubahan dan juga menjadi bagian-bagian dari masyarakat yang aktif untuk memberi dampak yang positif dimanapun kami berada. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, terutama Pak Jokowi dan seluruh pejabat dan semua lingkungan pemerintah yang ikut ambil bagian dalam memerintah negara ini. Tuhan, kami berdoa biarlah mereka Tuhan peliharakan. Engkau peliharakan supaya mereka boleh sungguh-sungguh bekerja menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk Indonesia. Engkau tolong supaya kami semua masyarakat boleh tunduk kepada pemerintah dan juga kami boleh menghormati pemerintah kami, dan kami terus mendukung mereka di dalam doa sehingga kami boleh ikut ambil bagian di dalam setiap langkah yang pemerintah ambil, dan kami boleh menjadi warga negara yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk MPR, DPR, dan seluruh jajaran pemerintah yang ada. Kami tahu masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus Tuhan ikut campur di dalamnya, menginginkan apa yang menjadi kebenaran Tuhan boleh dinyatakan di Indonesia ini. Karena itu Tuhan, kiranya melalui apa yang Tuhan sudah nyatakan, kiranya kami semuanya boleh terus berdoa bagi DPR dan MPR supaya mereka sungguh-sungguh menjalankan pemerintahan di Indonesia ini dengan rasa takut akan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh bagian-bagian dari masyarakat, terkhusus untuk masyarakat Kristen yang ikut ambil bagian, baik itu
di dalam pekerjaan mereka ataupun juga aktivitas yang utama untuk ambil bagian dalam LSM atau yayasan atau apapun Tuhan yang Tuhan tempatkan mereka dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh ikut ambil bagian di dalam kesejahteraan dan juga keadilan dan juga memperjuangkan kebenaran di Indonesia ini. Tuhan kiranya melalui organisasi-organisasi kemanusiaan yang orang-orang Kristen boleh ikut ambil andil di dalamnya. Kiranya kami boleh terus menyumbangkan kebenaran Kristus untuk boleh menjadi garam dan terang di Indonesia ini, sehingga masyarakat boleh melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur untuk semua bagian dalam kehidupan negara kami ini, sehingga kami boleh melihat tangan Tuhan sungguh nyata, hadir, ikut memerintah dan ikut mempengaruhi semua yang ada, dan kiranya Tuhan kesejahteraan yang saat ini sungguh dinikmati oleh rakyat Indonesia, mereka tidak menyanyiakan, mereka sungguh boleh mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri mempersiapkan kami untuk mungkin hari-hari buruk ke depan yang mungkin akan dihadapi bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Kiranya kami boleh bergandeng tangan dan boleh terus berharap akan kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, sehingga kami boleh terus dipelihara oleh Tuhan dan kami boleh menjadi alat-alat yang Tuhan pakai untuk memberitakan kasih Kristus dan juga untuk menyuarakan kebenaran Tuhan, dan kami boleh terus menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi mau menyerahkan semua orang, termasuk orang-orang yang saat tadi sudah memberikan pemaparan untuk organisasi-organisasi mereka. Tuhan, kami berdoa biarlah terus Tuhan peliharakan mereka. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur untuk acara GoPray pada siang hari ini. Walaupun kami cuma sedikit Tuhan, tapi kami bersatu hati. Kiranya Tuhan yang terus beracara di negara ini boleh semakin nyata, dan kehidupan masyarakat Kristen boleh terus disadarkan akan keberadaan Tuhan, dan mereka boleh terus mencari kebenaran dan mencari kasih yang sejati, sehingga mereka boleh menemukan Kristus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sekali lagi di dalam nama Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang penuh kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.